Bravo, bravo. Kembali lagi di Inspirasi Jalanan bersama saya Soleh Solihun Gai Cakenang. dan Dosyahdu. Tadi Asman permainan kita sampai Benar-benar syahdu. luar biasa. hari Terima ini. kasih loh. Saya puji langsung meningkat musikalitasnya. Dan masih teman saya dari Korea yang sekarang menetap di Indonesia, Ujung Opa. 안녕하세요. Ujung Opa. Tadi Opa cerita bahwa dia mualaf baru 50 hari. Ya, sekitar Karena 50. tertarik melihat Islam yang ramah ya. Ya, benar. Tapi kan 15 tahun bolak-balik, apa yang membuat akhirnya memutuskan, oh saya jadi mualaf? Mungkin udah keseringannya saya lihat banyak teman-teman Indonesia, banyak teman saya yang tiba-tiba ngaji, tiba-tiba dengar sholawat lagu religi dan mereka sholat gitu. Tadi udah kebiasaan. Tadi udah lama aku merasa nggak asing terhadap agama Islam ya. Dan tapi yang buka hati terhadap agama Islam itu setelah aku dengar lagu religi dari salah satu teman saya, Sabian Gambus. Dari situ saya, wah ternyata Lagu itu yang ya lagu yang bikin saya bahagia gitu ya. lagu yang mana itu? Yang kayak Tina Salam. Emang apa dari lagu itu yang membuat terharu? Padahal Saya- kan ya ya. bahasa Arab tuh nggak dimengerti, tapi apa dari Alunan nadanya iya kali nadanya ya. atau apa yang membuat oh ini kok indah sekali? Ada feelingnya, Hmm. yang perasaan, wah membuat saya benar-benar sejuk hati dan terharu gitu tanpa mengerti alasannya, Hmm. artinya apa gitu. Jadi walaupun waktu itu non muslim pun saya sering dengar dan nyanyi juga, ikut nyanyi gitu. Dan sebenarnya tapi pengaruh yang paling besar itu ada dari salah satu teman saya, orang Korea, dia yang jadi mualaf. Hmm. Dulu saya waktu di Korea sempat liputan ke Masjid Korea Hmm. dan sebagai fotografer saya ada satu teman namanya Muhammad Son. Dulu kan namanya Son gitu ya. Dia benci sama agama Islam dulu ya. Karena mungkin kekurangan info bagi orang Korea gitu ya. Mungkin Islam itu seperti apa, selalu dengar dan nonton berita-berita yang negatif. Jadi emang banyak ya orang luar sana nggak tahu sih infonya itu benar atau enggak. Hmm. Dan aku ajak dia ke masjid tapi dia tolak awalnya karena aku nggak suka sama agama Islam. Tapi aku merayu, akhirnya dia datang ke masjid dan dia jadi mualaf. Apa peristiwa apa yang membuat dia jadi mualaf di Itu yang saya bingung. Setelah 2 jam dengar ceramah salah satu ustadz dari Indonesia, dia memutuskan baca syahadat 2 kalimat. Saya kira bercanda, Hmm. tapi ternyata serius. Dan setelah itu 6 bulan lagi dia menikah sama wanita Indonesia muslimah yang pakai cadar. Padahal dia itu sebelumnya benci Islam. Sebelumnya, Iya. ya, 2 jam mendengarkan ceramah tiba-tiba mendapat hidayah itu. ya sebelumnya nggak percaya ada Tuhan dan lebih ke nggak suka sama Islam gitu dulunya. Dia nggak bilang apa yang membuat dia pindah itu. Nggak bilang langsung. Jadi saya kaget, semuanya shock yang ada di situ. Dan sekarang dia ada banyak tantangannya karena di Korea agama Islam itu sangat minoritas, cuma 0,05% dari seluruh penduduk Korea, sangat sedikit ya. Jadi pasti pandangan mata orang Korea, aduh gimana gitu ya. Heeh. Kan saya orang Korea sendiri Iya. tahu apa rasanya dia dan tapi dia berjuang terus dan walaupun dia dipecat dari kantor Karena pindah agama. karena nggak bergaul, Oh, karena nggak- maksudnya kan ada minum. Oh iya. Ya, Jadi udah dia yang tuh minum gitu. benar-benar mualaf yang udah tidak minum, Udah tidak minum, tidak makan babi. ya sholat 5 waktu. Kalau Iya. jadi dia pindah jadi mualaf. Iya. Terus kamu menyusul berapa lama kemudian itu? Saya sekitar berapa ya? 8 bulan lagi ya. 8 bulan setelah dia ya. Iya. Malah kamu yang ngajak tidak langsung dapat hidayah di situ ya. Ya, sayanya cuma pengen dia sebagai fotografer, ambilin Iya. gambar. Tapi dia yang dapat hidayah, kalau saya ragu-ragu waktu itu. Nah, kamu syahadatnya di mana? Saya syahadatnya lewat video call. Karena saya agak
takut mengganggu orang yang lagi sholat di masjid. Jadi saya minta tolong ke teman aku yang jadi mualaf. Video call-nya ke Korea. Dan di Korea ada masjid Indonesia. Terus ustadznya waktu itu dari Pakistan. Jadi baca syahadatnya lewat video call. Apa rasanya ketika pertama kalinya mengucapkan syahadat? Merinding dan keringat dingin dan sangat gugup dan sangat gemetar, deg-degan, kayak apa kesemutan seluruh badannya seperti itu dan sangat terharu. Ini kan baru 50 hari jadi mualaf. Berarti ini puasa pertama dong ya? Ya, setelah jadi muslim puasa pertama. Gimana rasanya puasa? Oh, hari pertama menurut saya nggak terlalu susah. Tapi hari kedua, hari ketiga, hari keempat makin hari, wah ada banyak itu ya cobaannya. Benar, apalagi aku kemarin baru hari ini tadi baru balik dari Bali, kan di situ kan ada banyak Pantai. bule-bule ya, Iya. pantai-pantai. Jadi buka dikit joskan di sini. Ya. Ya kalau memang kalau menahan lapar dan haus tuh gampang ya. Tapi menahan pandangan yang susah ya. Sebenarnya menahan yang apa merokok itu yang sangat Merokok. susah karena saya masih merokok walaupun udah berkurang, itu yang paling susah sih. Tapi apa setelah rasanya menjadi seorang muslim itu setelah 50 hari apa yang dirasakan berubah dari hidup? Awalnya selama 1 minggu benar-benar bahagia, seperti aku punya dunia ini ya. Benar bahagia ya. Mungkin karena udah aku percaya ada Tuhan sama Allah dan Mohon maaf sebelumnya nggak percaya adanya Tuhan. sempat ateis karena saya dulu punya 2 agama. Sejak lahir Buddha karena ikut agama orang tua. Setelah itu saya jadi Protestan selama 10 tahun lebih. Dan sebelum jadi Mualaf? Muslim, ateis beberapa tahun. Orang tua ujung opa setelah tahu opa mualaf gimana tuh reaksinya? Marah nggak? Seharusnya marah ya. Hmm. Saya kira dibunuh atau dikeluarin dari anggota keluarga. Tapi ternyata dukung banget. Oh, justru mendukung. Berarti keluarga cukup toleran ya. Ya toleransi terhadap agama lain, ya begitu. Jadi mereka mendukung keputusan Opa untuk menjadi muslim ya. Ya karena itu istilahnya misalkan lo gue gitu ya. Oh iya. Jadi itu hidup kamu, itu hidup aku. Misalkan itu bisa membuat kamu bahagia, silakan. Iya, lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Nah, Ya, seperti itulah. kan. Iya. Tapi yang bikin bahagia apa sih selain bahwa akhirnya percaya adanya Allah itu? Apa yang bikin bahagia? Nggak tahu ya, aku sebelum jadi muslim sekitar 5 bulannya setelah ke Indonesia hampir setiap hari depresi dan galau dan makin hari makin nggak pede, kurang pede. Nggak tahu juga kenapa begitu. Padahal udah 15 tahun bolak-balik. Makin susah mengadaptasi di Indonesia. Dan setelah jadi muslim, mungkin saya benar-benar pede banget. Karena enggak takut sama apa-apa. Enggak terlalu peduli dengan ekonomi, keuangan juga. Dan enggak peduli dengan ya harus dapat job atau gimana. Udah di luar pikiran saya. Maksudnya saya udah percaya Allah akan membimbing saya, kasih jalannya. Opa, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Opa ya. Setelah yang satu ini saya juga bakal mengajak teman saya dari luar negeri karena saya pergaulannya internasional kan seperti tadi yang saya bilang. Wow. Bangga kan? Kamu bangga kan sama saya? Bangga. Nanti kita bakal ngobrol sama Sasha Stevenson. Sasha. Tetap di jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Jalanan. Ya, dia dari Bandung. Kamu pikir Dia- saya single ya? Enggak. Nah, Pak De, op, Pak De, op. Itu teman saya, op, Pak De. Pak De, Oke bro. Berarti dong.
Tuh, teman saya yang lihat bule. Tapi emang kedengaran. Kedengeran Pak De kan? Pak De, saya manggil Pak De, bukan ke Sasha. Pak sopir. Pak supir. Oh. Panggilannya Pak De. Pak Ade ya? Ya. Pak Ade. Pak De. pelan-pelan. Pakai bahasa Korea. Pak De berhenti. 예. 지금 멈춰주세요 여기서. Oke, balik lagi ke Jakarta karena hari ini kita mau cari inspirasi jalanan. Saya nunggu bis. Oh, Pak Ini De. dia bis datang. Nah. Kembali lagi di Inspirasi Jalanan ya, masih bersama Soleh Solihun Kate Sekenang. dan The Syahdus di belakang. Terus tadi ada Ujung Ujung Opa. Opa. coba. Saya mau ngomongnya Ujang Opa aja. Jadi Sunda Korea, ya, Sunda. Korea Sunda. Ujang Opa. Ya Ujang. Dan ini teman saya dari Kanada, Sasha Kanada. Stevenson. Oke, ini kita masih di Ancol ya, kita ngajak turis buat jalan-jalan di Ancol. Oke, seperti yang Anda lihat, Sasha ini kaosnya officially Indonesia. Yes, sir. Saya aja nggak punya kaos itu. Itu Ya. maksudnya apa? Apa yang ingin kamu sampaikan dengan sweater itu? Saya bule yang sudah bisa makan sambal, ya kayak gitu-gitu. Saya bule yang walaupun Indonesia panas banget, saya pakai sweater. Gitu kan, bule lain gak gitu, Iya, iya. right? Bule lain pakai kaos itu ya, Ya. you can see. Ya. Jadi ya saya rasa saya sedikit seperti orang Indonesia, sedikit banyak ya. Buat yang belum tahu, Sasha ini punya YouTube channel dan banyak videonya yang viral yang ngomongin soal kelakuan orang Indonesia ya dari mata seorang bule. Ya, ada beberapa video tentang itu. Ada juga video tentang bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, atau pernah bikin untuk bantu bule belajar bahasa Indonesia, macam-macam karena sudah 5 tahun. Iya. Oh, 5 tahun bikin channelnya. Ya, Tinggal di Indonesianya dari tahun berapa? 2001 datang, so umurku 2001 waktu itu datang? 19, umur 19. Ngapain? Dapat pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris waktu itu. Guru bahasa Inggris. Ya, terus langsung di Kebon Jeruk tinggalnya. Apa? Nggak pernah pulang. 2001 Wah. Ya, ke Kebon Jeruk, ya. terus udah nggak mau pulang. Well, ya mungkin karena Jakarta not too bad lah ya. Kalau mau lihat Indonesia, Jakarta kan banyak bis yang ke Medan atau ya pokoknya Strategis lah, ya kemana-mana strategis dekat. ya, bisa kemana-mana. Jadi aku pikir 1 tahun lagi karena aku masih mau lihat Medan, masih mau ke Lombok, masih mau lihat tempat lah gitu. Akhirnya malah keterusan ya. Ya, ya suka begitu. Kalau bule udah 2 tahun, 3 tahun di sini, kemungkinan tipis dia pulang. Apa yang bedanya Jakarta khususnya dengan kampung halaman Sasha? Jakarta? Iya, sampai akhirnya ini kok saya jadi cinta di sini. Di sini banyak makanan yang belum pernah saya lihat, like durian and stuff like that. Pokoknya buah-buahan yang aneh-aneh gitu, and banyak hal baru yang bisa aku coba. Gimana rasanya pertama kali makan durian? Saya beli yang mentah dulu, yang pertama kali. Jadi aku pikir, oh ini Siapa kayak yang menjerumuskannya? ini kayak karet Sasha, ya. kamu gaul sama siapa itu kok kasih durian mentah? Saya sendiri nggak punya teman, jadi cuman beli. Aku pikir harus coba nih. Dan aku negosiasi sama si penjual ada 1 jam karena dia mau 30.000 dan aku mau 20.000 saja. 1 jam kemudian aku dapat 30.000 dan karet dan ya saya pikir mungkin harus digoreng. Jadi saya goreng dan aku pikir ini lumayan. Digoreng durian. Ya, durian mentah digoreng. Ya. Bagus itu. Bagus itu buat kuliner ekstrim. Ya. Mainstream Lebih ya, enak mainstream. yang matang sih. Akhirnya Ya. setelah menemukan yang matang baru tahu Aku pikir ini busuk. Tapi tidak mau rugi jadi aku makan juga. Dan enak. Opa pernah makan durian? Ya pernah makan durian. Enak nggak? Awalnya saya cium bau aja pengen muntah. Tapi sekarang udah pintar makan pakai tangan gitu. Oh. Ya. Ya. Kalau enak ya. Ya. Jengkol suka jengkol?
Oh bro, aku udah pesan 3 kilo dari Bandung kemarin. Aku cinta jengkol. Wow. Tapi pokoknya saya mau kasih bule nanti. Saya mau kasihin bule di pantai. Dan banyak orang Bali belum pernah makan Jengkol. jengkol. They Jadi think I'm secara weird. kebudayaan malah sudah berbeda ya ketika pulang kampung tuh. Yeah, like I just started changing. Aku jadi berubah. Tapi Pertama kali menggunakan kloset jongkok? Aku punya anak. Dia lagi toilet training. Ah, Ya. Umur 2 tahun anaknya. Ya, dia toilet training, terus dia masuk ke Alpha, terus dia bilang, "Oh, I wanna poop. Dia bilang. Ah. And I was like, "Okay, let's go fast." Harus cepat karena memang harus cepat kalau anak kecil. So, I'm like, "Oh, where's the bathroom?" Terus aku bawa dia dan buka. Oh, it was WC jongkok. And then aku jadi bantu dia, and she was like, "No, mommy, no." Dia takut sekali, belum pernah lihat WC seperti itu. Iya, iya. Dan aku bilang, "You can do it, girl. You can do it." And she's like, "No." And then Seru. Iya. jadi, Iya. dan aku pikir dia akan gerak-gerak dan akan terbang ke saya, tapi enggak. Dia semua masuk dan habis itu kita high five dan Iya, ya. kita Oh. berhasil. Ya, Wah, ibu yang baik. berhasil. Wah. Luar biasa. Pakai WC Hal yang jongkok. buat kita sehari-hari itu mudah, ternyata buat mereka tuh perjuangan ya. Ya, perjuangan. Dan kalau anak 2 tahun salah injak ya masuk ke lubang kan. Iya. So, Dan ini Sasha ini bukan hanya cinta Indonesia, dia juga cinta orang Indonesia ya. I do. Suami asli Bandung. Ya, dia dari Bandung. Kamu pikir Dia- saya single ya? Enggak. Enggak, Sasha tenang, kamu bukan tipe dia tipenya orang Indonesia. Oh ya? Sama seperti kamu Iya. mencintai orang Indonesia, dia Ya. juga mencintai orang Indonesia, tapi belum dapet. Oh, belum dapat. Kasih tips lah. Gimana caranya dapat? 15 tahun belum pernah dapat. Kamu belum pernah dapat? Belum pernah pacaran sama cewek Indonesia. Really? Really? Oh, mungkin kamu nggak niat. Bukan. Oh, Mungkin kamu nggak niat. niat dari hati. Ya, I don't know. Mungkin kamu harus deketin mereka. Oh, memang mereka nggak deketin? Masa sih? Aku juga nggak tahu kenapa begitu. Ngomongnya belum jelas. Umumnya jelas. Umumnya jelas. Alright. Ya. Oh, mungkin kamu iklanin sekarang, ya? Ya, Nomor ya, telepon ya. di sini. Instagramnya. Coba ya, hai single ladies in Indonesia. Ya. Gitu. Halo cewek-cewek single, saya mencari jodoh gitu. Pakai bahasa Korea. Bahasa Indonesia lah. Makin nggak ngerti. Nanti makin nggak tahu mau apa. Ngomong dong. Halo cewek-cewek yang baik, cewek-cewek yang cantik, cewek Indonesia. Ini Instagram dan YouTube. Nanti DM ujung opa ya. Jadi malu aku. Oke. Tidak. Apa kekurangannya aku? Kurang bergaul. Kamu kurang bergaul. Aku sering bergaul sama teman-teman think- Indonesia. I think Berarti- that the iklan tadi akan Ya. berhasil dan aku pikir kamu akan punya 100 inbox message dan kalau kamu nggak milih-milih ya pasti 1 bagus. Nah. Uang, cari lagi. Coba aja Oke, dulu. sambil kita nunggu Sasha ngasih tips bagaimana Opa mencari perempuan di Indonesia. Tapi sebelum ngobrol lagi, kita dengerin lagu dari teman-teman kita, The Syahdus. Tetap di Inspirasi
you know like. Kembali lagi di Inspirasi Jalanan masih bersama Soleh Solihun, Kate Sakenang. Desyahdus di belakang. Dan teman saya dari Korea ada Ujang Oppa, bukan Ujang. jangan begitu sama Mungkin saya. kalau diganti jadi Ujang Oppa, jodoh lebih bagus loh. Siapa tahu loh. Ya. Ya kan Sasha, ada Sasha Stevenson dari Kanada yang sekarang sudah menatap di Indonesia, menunjukkan rasa cintanya terhadap Indonesia. Dan Sasha juga menemukan cintanya terhadap suaminya yang orang Bandung. Tuh, Sunda loh, kuncinya Sunda. Ya, kumaha ta. Oppa ini mencari cinta. Ya. Mungkin belum mencari cinta di tempat yang tepat, Oppa. Jadi harus kemana? Ke Bandung. Oh ya, saya dengar. Iya, Sasha kan dapat suami orang Bandung. Ya, cewek Sunda cantik-cantik saya dengar ya. Iya, ganti Ya. nama lah Ya. jadi Ujang Oppa, lebih bagus loh. Lebih lokal, Ya. Tapi orang-orang susah cari saya gimana? lebih gampang. Kalau Ujung Oppa tuh kayak ujung awalnya mana gitu. Nanti ya, lama-lama. Iya. Jangan sekarang. Oke, ya kita Masih muda ya. Masih Masih muda. muda. Ya. Baru 33,8 katanya. Ya, Oke. Alright. masih muda ya. Well, Berapa? no, I mean kalau orang Indonesia bilang itu sudah ya kapan umurnya. nikah, kapan nikah Ya. gitu. Padahal aku nggak apa-apa. Oh ya, padahal masih barang Sedih bagus, sekali, sedih barang sekali. oke. Iya emang Ya. nggak apa-apa. Yang penting kamu bahagia. Kata Opi Ya. juga I'm single but I'm happy. Iya. Ya, mungkin dalam 2 tahun saya menikah. Iya. Ya, Begitulah. up to you. Oke, kita doain ya. Ujung Oppa semoga mendapatkan jodohnya ya. Amin. Oh, amin. Kamu kan sudah 15 tahun bolak-balik. Sasha dari 2001 sudah Wah, di senior. Indonesia. Apa kesimpulan kalian tentang Indonesia sehingga membuat kalian aku cinta Indonesia? Apa yang bisa kalian katakan tentang indahnya Indonesia tuh ini loh. Indahnya Indonesia itu NKRI harga mati. Dan ya. Dan sebenarnya ada banyak hal yang benar-benar dari banyak teman-teman Indonesia tidak nyadari seni budaya ya. Misalkan gamelan terus tarian kan begitu banyak suku bangsa dan sebenarnya salah satunya dangdut. Ya. Aku waktu pertama kali bawa lagu dangdut di Indonesia sebagai orang Korea, banyak yang bilang, kok orang Korea keren tapi kenapa nyanyi lagu kampungan gitu ya? Ya. Waktu itu aku sakit hati. Oh ya. Kan mereka kan misalkan orang Indonesia nggak mencintai budaya diri sendiri, orang asing juga agak susah mencintai negaranya. Jadi aku sebagai diaspora Indonesia agak sayang sekali. Padahal orang luar negeri sebenarnya boleh juga banyak yang suka sama budaya Indonesia kan sebenarnya. Mereka mau lihat, kalau datang ke sini mereka mau Ya. lihat tarian yang Ya. beda, itu. mau lihat batik, mau beli hal-hal yang bau Indonesia, ya. Tapi banyak yang teman-teman Ya, yang Indonesia sama orang Indonesianya dianggap begitu aja. Ya, agak Ya. kampungan, aduh ketinggalan zaman gitu. Jadi agak sedih sih. Kalau Sasha Yeah. apa yang bisa dikatakan tentang Indonesia selama dari 2001? Well, I think Indonesia ada semuanya. So ada ada laut, ada gunung, ada pantai, ada pokoknya macam-macam rice paddy, pokoknya Ya. dari segi Betul, pandangan betul. Semuanya. ada semua. Banyak sekali binatang yang gak ada di mana-mana. Like di luar negeri, like hanya ada di Indonesia banyak. Populasi di sini like 260 juta orang Iya. kalau nggak salah ya. Coba kita tanya Itu Bang Oma. luar biasa, luar biasa. All the opportunity that you have in Indonesia sebagai orang Indonesia, kalau saya Betul, terbatas, betul, aku betul. boleh. Tapi orang Indonesia tanpa batas ada peluang, so many peluang di sini. Jadi kalau orang ada keluhan seperti, oh like saya susah cari kerjaan, oh my god. Ya. Look at all the people. Mereka just selling stuff, man. They're like, gua bisa bikin sate. Let's go. You know, like you can make your own job here. And sangat merdeka menurut saya. Dan dengan
ya seperti itu dengan paspor Indonesia, you can go all over Indonesia. Ada puluhan ribu pulau, man. Berapa pulau? 13.000 atau 19.000 pulau? Tidak tahu. Something like that. Banyak sekali pulau. Semua bebas kalau punya Uang. Iya. KTP, you can go anywhere. Ya, benar. Saya dari Kanada, cuma 30 juta orang atau 33 Iya. juta orang, dan ya negara besar tapi Penduduk kecil. ya nggak ada orang hutan. You know? Indonesia dalam 3 kata. Dalam 3 kata ya? Ya, Oh, tiga kata? ya 3 kata, 3. Oh, Indonesia ya. Wah, pertama kali pertanyaan seperti itu sangat susah ya. Oh iya. Sangat indah. Cantik. Those are kind of the same tolong, thing. Ya tolong bantu ya. Apa lagi? I would say, Karena hanya 3 kata sangat susah itu. okay, Benar susah. land of contradictions. Bahasa Indonesianya. Tidak tahu. Tanah, Tanah, ya. tanah ya. penuh kontradiksi. Kain- Rama. Ya, oh Rama. itu juga 3 Seperti aku, kata. That was Rama, good ya. translation. Ya. Ya, seperti kadang-kadang Indonesia itu sulit ya, like rasa sulit banget gini. Ya, benar. I don't know. Survive. Ya, sulit survive. It's depressing, no. Ya, tapi ya, like mau urus sesuatu, Iya, surat ini tapi- harus ditandatangan ini, Betul, nah betul. ini ribet, susah gitu. Ya, ya. So ya, susah, but then ya gampang. So Iya. like kita mau, well even Gampang. I find Oh. that like selama aku di sini apapun itu bisa. Ya. Even it seems like it's impossible. Tuh. Like aku Opa, tetap semangat. 3 kata susah gampang. Iya. susah gampang. Menarik sekali ya obrolan kita. Ini ternyata kadang-kadang kita butuh orang lain untuk mengingatkan kita betapa tempat yang kita tinggal ini begitu menyenangkan dan begitu indah. Iya. Ya. Dari orang Korea dan orang Kanada, ya dengan segala kekurangan yang ada di Indonesia, ternyata mereka malah jatuh cinta sama Indonesia. Mau ngomong sesuatu Jatuh lagi. terakhir? Yang terakhir Opa, ya. Opa, ngomong apa kalimat penutup? Ya, aku benar-benar cinta sama kalian. 15 tahun, tapi kadang jengkel juga sama kalian. Karena apa tuh? Banyak hal, netizen, dan beda budaya. Oke, Sasha mau ngomong apa Sasha buat penonton kita? Alright guys, happy Ramadan and terima kasih sudah bikin kehidupan saya enak tinggal di Indonesia. Wow. Dan ya, thanks for smiling, Yeah. thanks for being you, love ya. Terima Oke. kasih sudah menyaksikan Inspirasi Jalanannya. Semoga tayangan kita malam ini memberikan inspirasi buat Anda. Karena inspirasi bisa didapatkan di mana saja, dari siapa saja. Sampai jumpa hari Sabtu jam 8 malam. Dan saya Soleh Solihun. Ini Guide Sekenang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ingatkan sekali lagi bahwa kita ini cinta Indonesia. Ini dia The Syahdus dengan One Love, One Heart. Asik. One love, one heart. Let's get together and feel alright. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Let them all pass all their